Wah, kesimpulan dan rekomendasi. Saya mau masuk kesimpulan. Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Dugaan kuat. Dari mana dasarnya? Kalau saya katakan ya, basis kita harus pada Undang-Undang TPKS. Di dalam Undang-Undang TPKS, selain kesaksian korban, maka kesaksian-kesaksian lain. Kalau kita baca pasal 25 ayat 3. Tidak ada kesaksian yang melihat adanya pelecehan seksual. Saya jelaskan pasal 25 ayat 3 A dan B. Kesaksian-kesaksian yang bahkan bukan berdasarkan melihat sendiri, menyaksikan sendiri atau mendengar sendiri, tetapi kesaksiannya dianggap berhubungan dengan peristiwa tersebut, itu bisa dianggap mendukung. Pak Taufan, makanya kesaksian korban yang memang dalam TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual harus kita dengar, berpihak pada korban. Tapi korban ini sendiri sudah berbohong sejak awal. Ia mengatakan disuruh berbohong. Jadi kalau ia memberikan kesaksian bahwa ada pelecehan seksual, bagaimana Komnas HAM bisa yakin dia tidak bohong lagi? Saya tidak mengatakan kita 100% yakin, makanya kita katakan kalau begitu, mengapa Komnas HAM mengatakan ada dugaan kuat? Dugaan kuat dari seorang yang bersaksi bohong dari pertama kali. Tapi kan dimungkinkan juga bahwa dia juga di bawah tekanan kan dari suaminya. Karena ada keterangan yang kami dapatkan, 2 BAP pertama, dia hanya suruh tanda tangan. Itu kan juga korupsi. Kita juga harus punya empati ya kepada, meskipun belum tentu benar, siapa saja, apalagi ini perempuan, kita harus punya empati juga. Pak. Tapi saya juga ingin mengatakan, saya juga berempati pada seorang ibu yang kehilangan anaknya terbunuh, ditembak dengan bertubi-tubi. Makanya kami katakan extrajudicial killing, supaya 340 nggak bisa lari dari situ. Tapi Bapak juga langsung mengatakan bahwa setelah berdasarkan hasil otopsi pertama dan kedua, tidak ada penyiksaan, itu akan saya tanyakan berikutnya. Extrajudicial killing dan obstruction of justice ya. Obstruction of justice, tapi juga terjadi dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual. Komnas HAM ingin membuat satu skenario sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Sambo untuk membebaskan dia dari hukuman maksimal. Komnas HAM tidak ada seperti skenario. Pengacara Sambo. Tidak ada skenario, tidak ada upaya pembelaan. Kami berangkat dari fakta-fakta. Ada kesaksian, kemudian ada dukungan-dukungan kesaksian lain sesuai dengan pasal 25. Apa kesaksian apa? Kesaksian apa? Bahwa mereka melihat Ibu Putri menangis dalam kondisi yang di Magelang nih ya? Iya, di Magelang. Yang duren 3 sudah tutup, sudah jelas nggak ada. Kemudian juga dari saksi lain. Kemudian kami juga meminta keterangan dari psikolog klinis yang mendampinginya. Ada 2 orang ya. Setidak-tidaknya mereka berdua ini mengatakan bahwa Ibu Putri ini ketika dimintai keterangan, melakukan pendekatan dan pendalaman, tetap konsisten dengan penjelasannya. Konsisten penjelasannya apa? Jadi ini adalah indikasi awal. Apa konsisten penjelasannya? Bahwa dia mengalami kekerasan seksual. Tidak, oke, baiklah. Tapi sejak awal ia hanya bisa menangis, ia hanya bisa mengatakan malu. Iya, enggak. Pada akhirnya dia cerita detail kepada Komnas Perempuan. Kami kan minta bantuan Komnas Perempuan ya. Saya, Pak Anam, sebagai laki-laki memiliki hambatan untuk melakukan pendekatan. Karena itu kita minta teman-teman Komnas Perempuan. Dari pendalaman mereka 2 kali yang terakhir, setelah sebelum-sebelumnya hanya nangis-nangis, maka dia menjelaskan secara detail. Tapi sekali lagi... Sorry. Dia menjelaskan secara detail kemana? Ke Komnas Perempuan dan Komnas HAM? Di dalam tim itu ada juga Komnas HAM-nya. Ada Ibu Sandrayati, ada staf perempuan. Penjelasan secara detail. Karena kita tahu di duren 3, di tempat TKP yang berisi kebohongan itu disebut meraba. Iya. Organ intim. Iya. Itu juga dia katakan. Bahwa dia diminta untuk mengikuti skenario yang dibuat suaminya itu dalam bentuk BAP. Itu Pak Ketua. Kalau seorang perempuan berada dalam tekanan untuk berbohong, kenapa masih lagi diberikan ruang untuk meresonansi kebohongan itu? Belum tentu kita mengatakan itu kebohongan, makanya harus diuji. Kan kami katakan, kita minta penyidik untuk mendalami dengan tindakan yang akuntabel, transparan, imparsial, dan menggunakan saintifik. Makanya salah satu yang saya usulkan waktu itu, Pak penyidik, gunakan lie detektor, saya bilang. Atau gunakan ahli independen di luar 2 psikolog klinis. Saya mau tanya ini, Pak Ketua. Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual. Dugaan kuat itu luar biasa. Ke Komnas HAM memberikan kesimpulan seperti itu. Padahal Kapolri sendiri di Komisi 3 DPR ditanya oleh anggota DPR Komisi 3 apa yang terjadi di Magelang. Kapolri saja mengatakan bahwa bisa ada 2, kekerasan seksual atau asusila. Oke, dalam bahasa awam bisa asusila, bisa kekerasan seksual toh? Ya, pelecehan artinya 50-50 sebentar. kemungkinannya. Sebentar. Tetapi artinya
soal kekerasan seksual, pelecehan seksual, Ya. itu tidak ada konsen atau tidak ada persetujuan Ya. dari korban. Ya. Tapi asusila bisa juga diartikan adanya konsen atau Oh, iya. persetujuan. Ya. Nah, kenapa Komnas HAM langsung jumping to conclusion bahwa ini soal pelecehan seksual, tidak ada konsen, padahal Kapolri saja membuka ruang lebih Rosi, untuk menyelidiki kalau motif. kita baca baik-baik laporan kami extrajudicial killing, kami firm untuk extraordinary obstruction of justice kami firm. Tapi untuk kasus dugaan kekerasan seksual kami menggunakan kata-kata dugaan. Ya, dugaan kuat Bapak Ketua. Iya. Dugaan kuat. Anda sendiri melampaui apa yang dikatakan oleh Kapolri. Loh. Kapolri sendiri masih menyebut terminologi hukum coba asusila. coba perhatikan rekonstruksinya baik-baik. Ada nggak? Bahkan tim penyidik itu mundur mulai dari tanggal 4. Tanggal 4 ada satu tindakan yang Ya, tapi dalam rekonstruksi tidak ditampilkan apa yang terjadi di Magelang yang Ada. disebut sebagai motif. ada. Saya akan tanyakan itu nanti. Iya. Tapi saya ingin jawab, Ada. Bapak menjawab pertanyaan saya. Komnas HAM ini mau jadi pengacara Sambo, Oh, membebaskan tidak. dia dari hukuman. Saya bilang kalau saya jadi pengacara Sambo atau Komnas HAM jadi pengacara Sambo, kami nggak bilang extrajudicial killing, tidak bilang bahwa obstruction of justice. Dua ini satu kesimpulan yang kami firm. Tapi Anda ingin, Tidak ada dugaan-dugaan Anda ingin lagi. meresonansi soal motif Sambo yang bisa mengakibatkan ia tidak mendapat hukuman maksimal di pengadilan. Oh, nggak mungkin. Obstruction of justice itu begini. Saya jelaskan ya. Tidak Boleh perlu. ya? Saya waktu. Itu saja Saya bahwa jelaskan. Anda Komnas HAM ingin Boleh nggak saya jelaskan membebaskan obstruction of upaya justice itu apa? hukum maksimal untuk Sambo. Obstruction of justice itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki otoritas tertentu sebagai aparatur negara, tapi bukan state crime ya, individual, tapi dia melekat jabatannya. Dia kadif propam, punya bintang 2, punya pistol dan macam-macam. Dia menggunakan seluruh kekuasaannya itu untuk membunuh orang di luar hukum. Oke. Ya. Nggak ada reason yang bisa membebaskan dia kalau kita menggunakan. Bagaimana kemudian dengan motif yang diresonansi? Tidak akan bisa. Jadi dengan alasan apapun, misalnya saya marah karena istri saya mengalami kekerasan seksual, martabat rumah tangga saya diinjak-injak, tidak bisa dibenarkan oleh hukum. Kalau kesimpulannya obstruction of justice, kesimpulannya adalah extrajudicial killing, Ya. apalagi ditambahkan dengan obstruction of justice. Oke. Bagaimana dia melakukan satu Berbagai upaya untuk memanipulasi, Iya, dia menghilangkan menggunakan barang bukti. bukan saja abuse of Menghalang power. hal Kalau abuse of power penyidikan. kan saya ketua Komnas, saya menggunakan institusi saya. Bukan. Dia lebih dari itu. Sebab dia juga bisa mempengaruhi unit-unit di luar dari unit propam. Oke. Luar biasa itu. Kejahatannya sempurna. Kalau itu kesimpulan Komnas HAM, bagaimana kami bisa dianggap sebagai pengacara Sambo? Kita tidak memberikan sedikit pun ruang bagi Sambo untuk tidak mendapat hukuman berat. Anda akan jawab sekali lagi keraguan publik bahwa Komnas HAM bertindak sebagai kuasa hukum Sambo. Karena apa? Karena Komnas HAM ada untuk membela korban. Tapi korban yang mana? Seorang bawahan yang ditembak bertubi-tubi hingga mati? Atau komandan yang masih hidup dan jadi perancang pembunuhan? Di mana posisi Komnas HAM?